Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan secara resmi mengumumkan transfer gelandang asal Armenia Henrikh Mkhitaryan pada Sabtu kemarin waktu Italia. Mkhitaryan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer setelah kontraknya di AS Roma berakhir pada 30 Juni 2022. Pemain berusia 33 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Inter senilai 4,5 juta euro per musim termasuk bonus. Alasan utama mengapa Mkhitaryan lebih memilih Inter ketimbang memperpanjang kontraknya di Roma adalah kesempatan untuk bermain di Liga Champions lagi, sebuah turnamen yang jarang dia ikuti. Mkhitaryan juga merupakan pemain Armenia pertama yang berseragam Nerazzurri. Berbicara di Inter TV pasca peresmian kedatangannya, mantan pemain Arsenal itu mengungkapkan perasaannya bergabung dengan Nerazzurri. Saya sangat senang menjadi pemain Inter dan saya tidak sabar untuk mulai berlatih bersama tim dan bermain dengan seragam Inter. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan yang mereka tunjukkan kepada saya dan pesan yang saya terima. Kami menantikan untuk melihat mereka di stadion dengan tujuan menang bersama. AC Milan semakin tertarik untuk mengontrak Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Tetapi saat ini sang pemain dilaporkan masih menunggu upaya pamungkas dari Inter. Dybala masih berharap bisa mewujudkan harapannya untuk bisa merapat ke Inter. Dan dia menunggu untuk melihat apakah situasi di Inter berubah sehingga mereka akhirnya bisa menyelesaikan perekrutannya. Kendati demikian, La Joya tidak mungkin menunggu terlalu lama sehingga siap untuk mempertimbangkan opsi lain. Rumor terbaru melaporkan bahwa Inter masih belum mau menyetujui tuntutan Dybala sebesar 7 juta euro per musim dan juga terkait besaran komisi agennya. Laporan dari Tuttosport, Inter masih melakukan kontak reguler dengan perwakilan Paulo Dybala. Dengan CEO BP Marotta secara khusus terus memperbarui situasi sang pemain. Rossoneri semakin sadar dengan situasi Dybala dan peluang untuk mendapatkan tanda tangannya. Akan tetapi mereka juga menyadari kalau upaya mereka hanya bisa berhasil jika kepindahannya ke Inter batal. Gelandang Inter Stefano Sensi telah secara resmi bergabung dengan AC Monza dengan status pinjaman selama semusim. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah bergabung dengan tim promosi tersebut sebagai pemain pinjaman. Dengan kedatangan Sensi tentunya akan meningkatkan level skuad Monza yang akan menjalani musim pertamanya di ajang Serie A pada musim 2022-2023. Sensi dipinjamkan lagi untuk musim depan karena tidak masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi, meskipun kondisi fisiknya kini tampak lebih baik. Berbicara kepada Sky Sport Italia, kiper legendaris Inter Walter Zenga memberikan pemikirannya tentang penjualan salah satu bek andalan Inter musim ini. Dalam pandangannya mungkin masih lebih sulit untuk menemukan pengganti Bastoni dibandingkan dengan Skriniar. Bastoni sempat dikaitkan dengan kepindahan di awal jendela transfer, sementara saat ini Skriniar dilaporkan menjadi target utama bagi Paris Saint-Germain. Dan kini banyak yang mempertanyakan bagaimana hilangnya Skriniar atau Bastoni akan berdampak pada tim. Namun bagi Zenga, profil unik dan gaya permainan Bastoni bisa membuatnya lebih sulit untuk menemukan penggantinya. Dapat dikatakan bahwa Skriniar sulit untuk digantikan Inter mengingat perkembangan skillnya selama 2 atau 3 tahun terakhir, katanya. Tetapi bagi saya pemain yang benar-benar tak tergantikan di pertahanan Inter adalah Alessandro Bastoni. Lanjutnya, karena bek tengah sisi kiri dengan karakteristiknya sangat sulit untuk ditemukan.
Kabar sebelumnya menyebutkan bahwa Marcelo Brozovic dan Nicolo Barella merupakan dua kandidat utama pewaris ban kapten di Inter. Namun belakangan mulai muncul kandidat baru yang memang layak dipertimbangkan, yaitu bek Inter Alessandro Bastoni. Ia dipertimbangkan untuk menjadi kapten Inter setelah pemain berusia 23 tahun itu menolak untuk meninggalkan Nerazzurri ke klub top Eropa manapun. Seperti dilansir Gazeta.it bahwa komitmennya kepada klub untuk masa depan telah membuatnya menjadi kandidat untuk mewarisi ban kapten Inter dari Samir Handanovic. Bastoni telah menjadi subjek spekulasi transfer sebelumnya di jendela transfer, tetapi setelah berdiskusi dengan klub menjadi jelas bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Pelatih Simone Inzaghi dan direktur klub juga melihat Bastoni sebagai pemain sentral dalam proyek klub saat ini karena dia memiliki profil yang unik untuk pemain di posisinya. Inter dikabarkan kembali menolak tawaran PSG yang memasukkan nama Thilo Kehrer plus uang tunai 60 juta euro dalam proses transfer Milan Skriniar. Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, Inter hanya ingin mendengarkan tawaran tak kurang dari 70 juta euro tunai dalam pembicaraan pemain Slovakia itu. Meski Skriniar dan PSG telah mempunyai kesepakatan pribadi perihal gaji dan bonus, namun sang pemain tidak akan memaksa Nerazzurri untuk menjualnya. Baginya bertahan di Inter untuk musim depan tetap menjadi opsi baginya. Inter telah menambahkan 2 pertandingan persahabatan lagi ke jadwal pramusim mereka, yaitu melawan Lyon dan Villarreal. Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa 2 pertandingan ini akan berlangsung setelah pertandingan persahabatan pramusim yang sudah dijadwalkan melawan tim seperti Lugano, Monaco, dan Lens. Inter sudah memiliki jadwal pertandingan persahabatan pramusim melawan Lugano pada tanggal 12 Juli, dan kemudian melawan Monaco pada tanggal 16 Juli, dan kemudian Lens pada tanggal 23 Juli. Setelah itu Nerazzurri akan melawan Lyon pada 30 Juli. Dan kemudian pertandingan persahabatan pramusim terakhir mereka akan berlangsung 1 minggu sebelum dimulainya Serie A melawan Villarreal pada 6 Agustus mendatang. Inter berhasil menurunkan tagihan upah mereka lebih dari 20 juta euro melalui kepergian beberapa pemain di bursa transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri musim ini memiliki target untuk menurunkan tagihan gaji mereka sebesar 15% selama musim panas. Kedatangan Romelu Lukaku yang akan dibayar klub dengan gaji kotor 12 juta euro per musim ini, serta Henrik Mkhitaryan dan Andre Onana yang total gaji kotornya sekitar 9 juta euro adalah salah satu pengeluaran baru terbesar untuk Inter musim depan dalam hal upah. Namun bahkan tanpa kepergian 2 pemain dengan gaji tertinggi yaitu Arturo Vidal dan Alexis Sanchez, lebih dari 20 juta euro telah diturunkan melalui kepergian beberapa pemain. Dengan kepergian Ivan Perisic ke Tottenham Hotspur telah menghapus 9,2 juta euro bruto per musim dari tagihan gaji Inter. Sementara pinjaman Stefano Sensi ke Monza akan menghemat 3,7 juta euro bruto Nerazzurri per musim. Kemudian pendapatan kotor Andrei Radu 1,8 juta euro per musim, pendapatan kotor Matias Vecino 4,6 juta euro per musim, pendapatan kotor Alexander Kolarov 2,7 juta per musim, dan pendapatan kotor Andrea Ranocchia 3,3 juta euro per musim. Total pengeluaran gaji Inter akan semakin dihemat dengan kepergian Sanchez dan Vidal, yang total keduanya memiliki gaji kotor 20 juta euro per musim.